Baik, eee, terima kasih Pak untuk pemaparan yang pertama, dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Untuk sesi Q&A yang pertama ini, saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk dapat bisa memberikan pertanyaan secara live ataupun melalui chat, room Zoom kita, namun secara singkat, jelas, dan padat. Ya. Baik, saya dari tadi, telah mendapatkan pertanyaan dari Bapak Ibu semua dan saya mau lihat di WA, maaf. Ya, oke. Ada dari seseorang menggunakan bahasa Cina mengatakan, "Saya tertarik pada sebutan hukum kawin ipar. Ada nggak ya dalam penelusuran sejarah di masa perjanjian lama tersebut memperlihatkan apakah secara medis ada cacat pada keturunan yang dilahirkan karena menikah masih hubungan sedarah atau lusia?" Silahkan Pak. Eh, Jelas dalam perjanjian lama itu belum ada ilmu genetika ya. Jadi yang dipikirkan waktu itu soal bagaimana solidaritas anggota keluarga atas anggota keluarga yang malang begitu. Jadi tidak ada catatan soal itu. Ya. Barangkali juga gennya masih bagus-bagus semua. Kalau sekarang sudah banyak polisi dan macam-macam. Terima kasih. Oke. Baik, dan saya akan ke penanya berikutnya yang akan bertanya secara live. Uh, saya melihat di sini ada Bapak Wijanadi ya, Wijanadi Habakuk akan bertanya. Silakan Pak, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Saya mempertanyakan ini. Untuk perkawinan ipar kan merujuk pada kitab Musa ya, Ulangan 25 tadi dijelaskan. Bagaimana hubungannya dengan Imamat 18 ayat 16? Imamat 18 ayat 16. Di situ ditulis, janganlah kau singkapkan aura istri saudara laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Mohon untuk pencerahan. Terima kasih. Ya. Di kitab Imamat 18 itu mencatat perkawinan-perkawinan ilegal yang tidak dalam konteks kawin ipar. Kalau kawin ipar itu ada kasusnya, yaitu kalau si kakak itu meninggal masih belum mempunyai anak. Kalau di imamat itu adalah soal persetubuhan yang ilegal di sana ya. Oke, baik. Oke. Kita akan ke penanya berikutnya dari Bapak Erik Papan. Silahkan Pak Frediston. Ya, selamat malam Pak. Saya Frediston dari Balikpapan. Saya mau tanya pendapat Bapak mengenai teologi feminis berkaitan dengan kisah Tamar korelasi, sehingga teologi feminis itu mungkin salah satunya karena melihat yang lama. Tanggapan Pak, ya Pak kira-kira. Terima kasih Pak. Saya kurang begitu jelas. Apakah ini sinyal saya atau sinyal Pak Iya. Freddy? Mungkin Bapak Freddy kembali sedikit juga tadi kurang agak jelas Pak. Iya. Ya, baik. Pak Frediston mungkin bisa diulangi kembali pertanyaannya, Bapak. Ya. Mohon maaf. Sudah jelas suara saya ya? Ya, sekarang. Saya tanya,
Saya tanya pendapat Bapak mengenai teologi feminis berkaitan dengan peristiwa Tamar ini. Tidak dipungkiri lahirnya teologi feminis juga dari peristiwa-peristiwa kekerasan dan juga perempuan yang selalu menjadi kelas dua. Saya mau tanyakan Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Indi Freddy. Suara saya jelas ya? Iya. Apakah Pak Yongki sudah bisa? Oh ya, jelas Pak. Bagaimana? Oke. Sudah bisa menangkap apa yang Ya, saya mau menempatkan pertanyaan Pak Freddy ini di akhir dari ini ceramah saya nanti. Saya lebih fokus kepada ini teksnya saja dulu. Ya Pak, untuk pertanyaan Bapak yang bagus tadi, saya akan simpan di akhir. Ada salah satu dari peserta di sini yang bertanya, apakah hukum pada masa itu hanya menghukum kepada perempuan yang kedapatan berzina, seperti yang dilakukan oleh Tamar, namun membebaskan Yehuda dari hukuman sebagai mertua yang meniduri menantunya, walaupun beliau dari awal tidak tahu. Jadi cerita ini kan cuma kita yang tahu. Hana, ini suara saya bergaung. Apakah karena saya punya problem dengan jaringan saya? Mungkin dari headsetnya bisa dicopot dulu, lalu dipasang lagi. Oke. Ya. Oke, sudah ya, Hana? Oke. Iya, sudah Pak, sudah. Silakan Pak ditanggapi pertanyaan dari salah satu peserta tadi. Ya, jadi tentu yang tahu masalah ini kan pembaca teks. Orang-orang itu sendiri pada saat itu tidak tahu duduk persoalannya. Jadi kasus ini pun tidak dilihat sebagai zina. Hana, ini saya punya suara bergema nih. Iya Pak, sepertinya saya melihat di layar bahwa sinyal Bapak agak lemah ya Pak ya. Atau mungkin Bapak tidak usah mengaktifkan video, tapi suara saja, supaya mungkin bisa lebih baik ya Pak ya, mungkin. Kita coba Pak. Saya ganti ke kuota, biasanya lebih bagus. Bentar. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu sambil kita menunggu Bapak Yongki berganti beralih ke kuota, Bapak Ibu mungkin bisa memberikan pertanyaan kepada admin Circles Indonesia, admin Q&A yang tersedia yang ada. Dan juga jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya secara langsung, kami membuka ruang pertanyaan secara live. Nah, sekarang sudah stabil? Sudah Pak, sudah kedengaran dengan lebih baik. Oke, Ya Pak. Ya.
Ya, sekarang juga sudah. Iya. Sekarang sudah hilang juga ini ya. Jadi kasus Yehuda dengan Tamar ini tidak bisa dikatakan zina, ya. Tapi lebih pada kalaupun itu dilihat sebagai itu pelacuran, tapi pelacuran pun ini konteksnya kan jelas. Si Tamar ini profesinya bukan sebagai pelacur. Dan Yehuda sudah mengatakan Tamar sama sekali tidak salah. Sehingga tadinya dia ingin membakar Tamar, dia batalkan dan dia rehabilitasi. Tamar tidak salah, dia benar. Gitu. Artinya case closed. Tidak ada lagi soal dia dianggap macam-macam. Dan begitulah tradisi Israel kemudian memandang kisah ini sebagai hal yang tidak ada kerumitannya begitu. Jadi pokoknya sudah Tamar pun diakui sebagai leluhur ibu bangsa. Nah, saya akan ke teks kedua ya. Boleh kita ini? Baik, sebentar saya akan berusaha menampilkan share screen-nya, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya. Ya, Jadi ini tadi sampai sini ya, Pak. Tamar yang bukan siapa-siapa itu dikenang dalam sejarah Israel, tetapi tidak demikian Tamar yang berikut. Next. Next bisa? No. Ya. Amnon dan Tamar sekarang. Keduanya anak Daud dari lain ibu. Tamar lahir dari Maaka, putri Raja Gesur. Jadi Tamar bukan cuma putri raja, tapi juga cucu raja. Kental benar darah birunya. Sementara Amnon, anak sulung Daud, putra mahkota, lahir dari Ahinoam. Next. Kita lihat silsilah keluarga inti Daud ya. Jadi di sini dari istri tua, yang paling tua di sini ya, Amnon ini yang kelihatannya akan dijadikan putra mahkota. Lalu dari istri Maaka itu dua anak, Absalom dan Tamar. Jadi Amnon dan Tamar ini kakak tapi lain ibu. Absalom lah yang benar-benar kakak kandung Tamar. Next. Narator memulai narasinya demikian. Absalom mempunyai seorang adik perempuan yang cantik, namanya Tamar. Kecantikan Tamar membuat cerita mengalir. Bagi Absalom, kakak kandungnya, Tamar itu objek rasa sayang sekaligus harus dilindunginya. Itu nanti terbukti dari tindakan Absalom. Tetapi bagi Amnon, Tamar terutama adik Absalom. Empat dikatakan aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom, baru saudaraku. Berbeda dari Absalom, cinta Amnon membuat dirinya terus-menerus memikirkan hal itu. Next. Ya. Itu membuat Amnon sangat tergoda, ya, bahkan frustrated. Mengapa dia frustrasi? Sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Jadi kehidupan sehari-hari Tamar seperti dipingit sampai nanti bertemu calon suami. Next.
Mengetahui frustrasi Amnon, Yonadab, kakak sepupu yang dikenal sangat cerdik, banyak akal, menyarankan Amnon berpura-pura sakit dan tidak nafsu makan, supaya dijenguk sang ayah. Katakan, berbaringlah di tempat tidurmu, pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok, engkau berkata kepadanya, izinkanlah adikku Tamar datang, sehingga aku dapat melihatnya, memakannya dari tangannya. Saat dijenguk, Amnon meminta ayahnya mengizinkan adiknya datang ke kediamannya. Dia ingin melihat Tamar membuat kue hati, ya, lebibah, di hadapannya, dan makan kue itu langsung dari tangan adiknya. Sederhana sekali, bukan? Sakitnya sang kakak. Cuma makan kue dari tangan adiknya. Bisa sembuh. Tentu saja permintaan itu dikabulkan sang ayah. Next. Datanglah Tamar dengan dalam busana baju kurung yang maha indah, tanda kegadisan, ke kediaman Amnon. Setelah kue itu jadi, Amnon tidak langsung makan. Dia menyuruh dulu semua orang lain keluar, lalu meminta Tamar untuk membawa sendiri kue itu ke kamar tidurnya. Next. Tiba-tiba ia memegang tangan Tamar dan mengajaknya tidur, yang tentu saja ditolak. Tidak, kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. Kemanakah kubawa kecemaranku? Engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal, nabal di Israel. Berbicaralah dengan raja, dia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. Apakah proposal ini hanya taktik mengulur-ngulur waktu? Artinya itu sesuatu yang mustahil. Dia bisa dikawini oleh Amnon, kakaknya. Ataukah praktik kawin sesama saudara tak bertentangan dengan hukum pada waktu itu? Hana, apakah suara saya ada masalah? Kalau di saya sih tidak ada masalah, Pak. Tapi sepertinya dari tadi banyak dari Bapak Ibu yang merasa gangguan ya. Dari tadi ada gangguan internet. Iya. Ini nggak cuma satu orang, Pak, tapi Pak. Betul. Ya, tapi di sini baik ya. Ya, oke. Tapi dari saudara-saudara lain bilang ini suara ini jelas ya. Oke, saya kalau begitu lanjut ya. Betul, Pak. Baik. Lanjut saja, Pak. Tadi sampai di situ ya. Nah, next. Ya. Oke. Jadi memang ada yang menafsirkan ini tindakan Amnon itu sebagai incest. Tetapi saya cek pada umumnya proposal Tamar dibandingkan itu dengan relasi Abram dan Sarai. Kita mundur ke Abram dan Sarai. Abram bersama keluarganya dalam pengembaraan dan tinggal di Gerar sebagai orang asing. Lalu di situ Sarai dikatakan istrinya masih cantik parasnya dan potensial diambil pria Gerar. Nah, untuk tidak kena hukum zina, dan biasanya di zaman itu di mana-mana kalau berzina itu hukumnya mati ya. Maka suami perempuan itu biasanya diam-diam akan dibunuh, entah diracun atau apa, supaya laki-laki yang mengingini istrinya tidak dianggap mengambil istri orang. Maka Abraham pun memperkenalkan Sarai kepada orang-orang sebagai adiknya. Dia saudaraku. Dan benar saja Abimelek, Raja Gerar, terpesona dengan kecantikan Sarai
dan menyuruh orang untuk mengambilnya dari Abram. Namun dalam mimpi Abimelek malamnya, raja itu diperingatkan akan mati karena sudah ambil istri orang. Paginya, Abimelek langsung mengembalikan perempuan itu kepada suaminya, sambil menyesalkan Abram yang nyaris membuat dirinya celaka. Tapi kita lihat, Abram membela diri. Ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Next. Itulah contoh lain praktik endogami sebelum hukum inses Musa berlaku sesudah pembuangan. Jadi di sini saya kutip beberapa penafsir kitab Kejadian ya, Westermann, Wenham dari WBC, Nahum Sarna, ini penafsir Yahudi, ya. Jadi diakui bahwa ini satu praktik dari periode yang amat kuno dari bangsa Israel, ya. Jadi tidak bisa dipertentangkan dengan kitab Imamat yang tadi sempat dikutip oleh seorang bapak. Next. Mengenai perkawinan di antara saudara ini, menurut dua dokumen hukum terpisah terkait adat perkawinan terutama di lapisan atas masyarakat Huri, mungkin pengaruh fratriarki demi menjamin kemurnian keturunan dari garis ayah, maka istri itu adalah adik sendiri. Jadi itu di masyarakat Huri yang kuno. Next. Bahkan ada sanksi lebih berat untuk tindakan merusak hubungan kakak adik daripada perceraian. Jadi ikatan perkawinan paling kuat adalah istri yang sekaligus adik. Di situ suami memiliki otoritas lebih besar daripada kalau hanya sebagai suami. Istri menerima perlindungan lebih besar dan berstatus lebih tinggi daripada kalau hanya sebagai istri. Nah, dalam hal ini bisa juga tadinya relasinya bukan kakak adik begitu ya, artinya dua orang yang berbeda sama sekali. Tapi sesudah kawin, istri diangkat menjadi adik, ya, adik angkat suami demi menguatkan hubungan suami istri itu. Next. Jadi Sarai mungkin istri yang kemudian diangkat adik. Itu kemungkinan pertama. Atau benar dia adik Abraham, lain ibu. Jadi ketika Abraham mengatakan dia memang adikku, tapi lain ibu. Kemungkinannya ada dua. Dia benar-benar lain ayah dari Tera, tapi ibunya beda, ya. Atau memang bukan dari Tera, ya, tapi sesudah kawin Sarai diangkat adik. Itu yang kita tidak tahu persisnya seperti apa. Tapi yang saya mau lihat di sini, kita lihat di sini perkawinan Haran. Haran ini kan anak Tera, jadi adik bungsu Abram. Ini menikah dengan keponakannya, ya. Nahor, ya. Nahor menikah dengan keponakannya, yaitu adiknya Haran yang meninggal lebih dulu. Haran melahirkan Milka, Lot, dan Yiska. Lalu Milka menikah dengan pamannya. Jadi kita lihat di sini masih dimungkinkan pada waktu itu pernikahan seperti itu yang tentu pada zaman sekarang sudah tidak lagi, gitu ya. Kembali kepada Tamar.
Proposalnya kepada Amnon mungkin praktek kuno yang tak lazim, tetapi masih berlaku di lingkungan keluarga kerajaan. Tampaknya larangan inses baru diatur hukum Taurat belakangan, di mana pelakunya terkutuk dan harus dilenyapkan. Meski kemungkinan menikahi Tamar terbuka, next, Amnon sudah dibawa kuasa nafsu berahi. Amnon tidak mau mendengarkan perkataan Tamar, sebab dia lebih kuat daripadanya, diperkosanyalah dia. Next, seorang gadis menjadi korban kekerasan seksual kakak sendiri. Tindakan Amnon termasuk perbuatan sumbang. Ya, di Imamat 20 ayat 17, sumbang, chesed, melanggar adat. Kata Ibrani chesed untuk sesuatu yang hina itu sangat jarang dipakai. Dipakai lagi di Amsal 14 ayat 34. Dan di situ Amnon dengan perbuatannya itu dia tergolong Nabal, tuna rasa bersaudara. Lack of fraternal feelings. Pelaku seperti ini, pelaku Nebala dalam kasus Sichem memerkosa Dina putri Yakub, ya, itu terjadi, atau dalam kekerasan seksual orang Benyamin di Hakim-Hakim 19. Nah, di sini narator Alkitab menghendaki narasi Tamar Amnon dibaca dalam konteks relasi adik kakak. Dalam relasi dengan Tamar, Amnon adalah kakak. Dalam relasi dengan Amnon, Tamar adalah adik perempuan, akhot. Next. Belum cukup sebagai korban kekerasan seksual kakak. Tamar masih menjadi objek benci. Timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu, bahkan lebih besar benci yang dirasanya daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Amnon berkata kepadanya, "Bangunlah, enyahlah." Rupanya Amnon sejak awal tidak bisa membedakan perasaan di dalam dirinya, apakah ia sungguh mencintai Tamar atau hanya menginginkannya sebagai objek hasrat seksual. Kalau sungguh cinta, tentu tak akan berakhir dengan benci. Next. Dalam keadaan terhina, Tamar masih sempat menasihati lagi kakaknya. "Tidak, kakakku, sebab menyuruh aku pergi adalah lebih jahat daripada apa yang telah kau lakukan kepadaku tadi." Kembali, Amnon tidak menghiraukan. Next. Malah memanggil pelayan agar membawa adiknya keluar dan mengunci pintu di belakangnya. Tamar pun menaruh abu di kepalanya, mengoyak baju kurung tanda kegadisannya, dengan satu tangan di kepala, pergi sambil merangkak. Ia menjadi korban kekerasan seksual dari orang yang seharusnya melindungi, dari kakaknya. Next. Bagaimana reaksi sang ayah? Ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah ia. Teks Ibrani berhenti di situ. Tetapi teks Yunani Septuaginta, juga teks Qumran, menambah suatu penjelasan menarik. Dan saya bubuhkan di sini beberapa versi, ya. Itu, ya. Jadi Daud sangat marah
tetapi dia tidak mau menyusahkan anaknya Amnon yang dikasihinya karena dia anak sulung, putra mahkota. Next. Maka narasi ini mendemonstrasikan bentuk mencintai. Ya, dari kata tadi itu mencintai, ya, di kata Yunani agapao, tetapi mencintai di dunia yang retak. Pertama, Amnon mencintai Tamar yang ternyata hanya objek pemuas hasrat seksualnya saja. Kedua, Daud mencintai Amnon dengan cinta yang membuat dia tampak tak berdaya dalam kapasitas sebagai raja maupun ayah. Ketika berbicara dengan Amnon, Tamar menyebut ayah mereka sebagai raja, bukan ayah mereka. Di ayat 13, berbicaralah dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. Narator juga 2 kali menyebut Daud sebagai raja, di ayat 6 dan 21. Tapi narator tidak pernah membahasakan Daud di sini sebagai ayah mereka. Dengan kata lain, besar harapan dari Daud sebagai raja untuk bertindak adil. Adil dalam keputusan salah benar suatu perkara. Menghukum yang salah, merehabilitasi yang benar, membela korban. Persis itu tidak terjadi. Next. Bagaimana dengan Daud sebagai ayah Tamar dan Amnon? Next. Hanya sekali Daud disebut sebagai ayah. Itu pun keluar dari mulut Yonadab. Ayat 5. Narator tidak menggambarkan Daud sebagai ayah. Sebab Daud tampak tak berdaya untuk menegur anaknya yang berbuat salah. Tak berdaya untuk menghibur Tamar. Daud memang sangat marah. Cukupkah marah saja? Tampak Daud menjadi tidak adil sebagai raja dan tanpa empati seorang ayah putrinya. Semua itu mungkin karena Amnon putra mahkota, pewaris tahta, kebanggaan raja, atau juga barangkali pengaruh istri tua. Penafsir Perjanjian Lama sekaligus feminis Phyllis Kribel menyimpulkan the father identifies with the son. Male has joined male to deny justice for the female. Ayah mengidentifikasikan diri dengan putranya. Lelaki bergabung dengan lelaki, tetapi mengabaikan keadilan bagi perempuan. Next. Sikap yang seharusnya justru tampak dari Absalom, kakak kandung Tamar, yang menghibur dan menampung adiknya. Katakan, janganlah begitu memikirkan perkara itu, adikku. Next. Tamar tinggal di rumah Absalom seorang diri, Shomema, kata Ibraninya. Itu Shomema artinya seorang diri yang menderita, di Ratapan 1 ayat 13, ayat next, itu adalah gambaran untuk istri yang ditinggalkan suaminya. Sangat sengsara, sendirinya Tamar. Emosi Absalom tidak terlihat. Dia
tidak berkata-kata dengan Amnon tentang yang jahat maupun baik, tetapi membenci Amnon sebab dia telah memerkosa Tamar, adiknya. Kebencian itu, kemarahan diam-diam, akhirnya berujung main hakim sendiri. Amnon dijebak dan mati di tangannya. Next. Tetapi untuk kematian Amnon, perhatikan reaksi Daud. Dikoyakkannya pakaiannya dan berbaring di lantai. Dia seorang raja, menangis dengan amat keras, berduka cita berhari-hari. Begitu lama kesedihan hati Daud karena kematian Amnon. Setelah 3 tahun matinya Amnon, barulah raja tidak lagi marah terhadap Absalom, sebab kesedihan hatinya karena kematian Amnon telah surut. Lalu, di mana dan berapa lama duka cita Daud karena kekerasan yang dialami Tamar? Kita tidak tahu apakah Absalom akan membalas dendam seandainya Daud juga berduka cita untuk Tamar dan menghukum Amnon dengan adil. Next. Yang jelas, Tamar, putri raja sekaligus cucu raja, sangat terhormat. Kehilangan kehormatannya. Tak dikenang lagi dalam sejarah Israel. Seolah-olah merepresentasikan banyak perempuan korban KDRT yang tak bersuara, tanpa perlindungan hukum dari undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang bertahun-tahun mengendap di DPR sebagai RUU PKS. Tamar representasi perempuan-perempuan yang menyimpan derita dalam diamnya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Yongki Karman untuk pemaparannya yang sungguh luar biasa. Baik ya Pak ya. Walaupun saat ini sepertinya kita sedang menghadapi sesuatu yaitu sinyal yang buruk ya di mana-mana ya. Tapi kami mengucapkan terima kasih nih kepada Bapak Ibu yang masih tetap bertahan sampai pada selesai materi yang kedua ini. Baik, sebelum kita masuk ke dalam sesi Q&A atau tanya jawab yang kedua, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk dapat melakukan absensi atau mengisi link absensi yang telah kami bagikan di room chat Zoom kami. Dan juga saya ingin sedikit menyampaikan pengumuman bahwa Circle membuka kelas Rabu di bulan depan, di bulan Februari, yaitu Kalbu dengan pembicara yang spesial juga, yaitu Profesor Dr. Frans Magis Suseno, dengan topik besar, etika politik. Dan selain itu, Keju atau kelas Jumat akan dilakukan kembali di bulan Februari dan akan diampu oleh Romo Simon Lili dan juga Ibu Jessica Layantara dengan topik besar, filsafat ketuhanan. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar Kalbu maupun Keju, dapat menghubungi nomor admin di 0888 61 93 103. Bisa di 083 kali 61 93 103. Dan juga yang terakhir, Senin depan, Circles Indonesia akan diampu oleh Dr. Asigor Sitanggang dengan topik politik dalam perspektif perjanjian baru. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab yang kedua. Saya ingatkan kembali bagi sahabat Circles yang ingin memberikan pertanyaan, silakan memberikan pertanyaannya di room chat Zoom. Dan juga kami akan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang terpilih untuk dapat memberikan pertanyaannya secara langsung. Kami harapkan kembali bahwa pertanyaan dapat disampaikan secara singkat, jelas, dan padat. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu.
Baik, kita akan mulai dari yang sudah masuk di saya. Saya akan membuka WA sebentar. Oke, oke, baik. Kita akan ke oke. Dari Bapak Adi. Mungkin Bapak Adi bisa melakukan live secara langsung? Bapak Adi yang telah memberikan pertanyaan di room chat Zoom kepada admin. Silahkan Bapak Adi. Ya, silahkan Pak Adi. Atau mungkin jika Bapak Adi mengalami gangguan koneksi, saya akan membacakannya saja. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah diamnya Daud sebagai ayah disebabkan pengalaman Daud diabaikan oleh Isai ayahnya yang lebih mengutamakan kakak-kakaknya pada saat Samuel mencari raja pengganti Saul? Dan juga yang kedua, apakah diamnya Daud? Kurang begitu bagus. Hana. Oh, iya, baik-baik. Mungkin saya bisa stop video ya, Pak ya, supaya sinyalnya lebih bagus. Ya, baik. Jadi saya ulangi kembali pertanyaannya, apakah diamnya Daud sebagai ayah disebabkan pengalaman Daud diabaikan oleh Isai ayahnya yang lebih mengutamakan kakak-kakaknya pada saat Samuel mencari raja pengganti Saul? Dan yang kedua, apakah diamnya Daud terhadap dosa Amnon karena ia sadar akan hukuman yang diucapkan Nabi Nathan atas dosa Daud dengan Batsheba? Silahkan Pak. Baik. Yang pertama, apakah Daud itu seorang yang introvert itu ya, karena dia bungsu begitu. Dalam kenyataannya kita lihat Daud digambarkan di dalam kitab Samuel itu sebagai orang yang asertif, ya. Misalnya dia memberanikan diri untuk menjadi menantu raja, menantu Saul, dengan menikahi putri Saul yang bernama Mikal. Dan dari semua istri yang dikawini Daud, ya ada Abigail, ada Batsheba itu, hanya Mikal yang tidak dideskripsikan sebagai cantik. Yang jelas kawinnya Daud dengan Mikal itu sebuah perkawinan politik. Itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang yang introvert atau yang kurang berani menonjol, ya. Terus apakah diamnya Daud itu dikaitkan dengan karena dia memahami itu sebagai hukuman Nabi Nathan? Kita tidak tahu di sana. Meskipun pasal 13 diletakkan sesudah Nabi Nathan di pasal 12 mengatakan bahwa memang di dalam keluarganya akan ada perseteruan. Yang jelas di sini kita tidak melihat emosi Daud yang bisa dia keluarkan untuk kematian Amnon. Kok itu tidak keluar waktu ke Tamar itu, cuma berhenti sebatas marah. Sebaliknya, waktu Amnon itu, dia tidak cuma sedih atas kematian Amnon, tapi dia juga memusuhi Absalom. Ya. Selama 3 tahun itu. Jadi, yang jelas di sini, saya tidak berani mengaitkan itu dengan nubuat Nabi Nathan, melainkan lebih dari, memang di sini terlihatlah bahwa emosi untuk Amnon dengan emosi untuk Tamar itu berbeda.
Dan saya mengaitkannya mungkin karena peran perempuan di dalam struktur masyarakat Israel. Ya, terima kasih. Lanjut. Oke, baik. Kita akan langsung ke penanya berikutnya. Saya melihat ada Ibu Patricia Pace ya, telah memberikan pertanyaan. Mungkin bisa disampaikan secara live, Ibu Patricia. Ini bagus sekali. Halo, Shalom, selamat malam. Ya. Shalom. Ya, mohon maaf. Saya mau bertanya terkait kasus Tamar ini. Jadi saya pernah baca di Ulangan, saya lupa jelasnya di ayat berapa, tapi di situ dituliskan bahwa korban pemerkosaan itu dia harus dinikahkan dengan pelakunya gitu. Nah, tapi saya juga pernah diskusi sama seorang kawan bahwa konteks ayat tersebut ada karena pada masa itu perempuan Israel adalah objek dari atau properti dari laki-laki, makanya korban pemerkosaan dinikahkan untuk perpindahan properti itu lah, kalau saya tidak salah. Nah, tapi saya juga baca tafsir yang lain terhadap ayat tersebut bahwa perkosaan itu adalah tindak perzinahan, yang mana menurut saya perzinahan itu kan terjadi karena kesepakatan dua orang. Nah, berkaitan juga dengan kisah Tamar cucu Daud tadi, apakah kemudian Tamar di hadapan Tuhan dia berdosa karena dia diperkosa, sementara kan dalam pemerkosaan jadi kita mengenal ada yang namanya relasi seperti itu, kurang lebih. Terima kasih. Suaranya yang putus-putus ya, Hana. Oh, oke. Baik, Pak. Jadi, saya mungkin sedikit meresum ya apa yang telah dikatakan. Tapi Bapak bisa mendengar suara saya atau Ya, bagaimana? jelas sekali. Jelas sekali. Oke. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Patricia, jadi begini, di dalam salah satu ayat di Ulangan, Tuhan ada peraturan bahwa korban pemerkosaan harus menikahi pelakunya gitu. Namun ternyata peraturan itu ada karena pada masa itu bangsa Israel ditetapkan sebagai properti. Tetapi ada juga penafsir yang menyatakan bahwa pemerkosaan adalah perzinahan. Dengan demikian, apakah benar pemerkosaan merupakan dosa perzinahan dan korbannya pun turut berdosa? Jika begitu, apakah Tamar juga menanggung dosa yang sama seperti pelaku pemerkosaannya? Terima kasih. Baik, terima kasih, jelas ya. Saya harus bedakan ya, zina di dalam perjanjian lama itu lebih kepada laki-laki dengan istri muhrim orang lain. Ya, jadi itu disebut zina, ya, dan itu berdasarkan suka sama suka. Tapi itu zina. Lalu ada perintah jangan berzina. Gitu. Sementara pemerkosaan bukan zina. Pemerkosaan itu bukan suka sama suka. Ya. Bahwa di sini memang ada hukum yang mengatur harus menikahi, tapi juga ada hukum lain yang mengatakan si ayah dari perempuan itu masih berhak tidak mengizinkan anaknya dinikahi. Dengan pertimbangan macam-macam, ayah itu masih bisa mengatakan tidak, saya tidak akan memberikan anakku ini dikawini oleh pria ini. Nah, tapi pria itu harus membayar sanksi adat dalam bentuk uang, gitu, sebagai harga keperawanan dari si itu gadis. Begitu saja yang saya bisa katakan. Oke. Baik, dan saya ingin menyampaikan sedikit tanggapan dari Bapak Abraham Tanggulungan ya Pak ya.
Jadi Bapak Abraham menanggapi bahwa kisah dua Tamar ini sepertinya berakhir begitu saja ya Pak, tanpa meninggalkan pesan atau message langsung dari kitab itu. Pembaca sendiri yang diminta untuk memetik pesan itu. Dengan begitu pesan keadilan atau kemanusiaan dikembalikan kepada masing-masing pembaca sesuai dengan taraf perkembangan peradabannya. Dan notnya, catatannya, tata sosial yang melatari kehidupan Israel yang disajikan kepada kita dari dua teks itu kan sama-sama memperlihatkan tata ketidakadilan gender, tapi pada waktu dianggap tidak bermasalah. Jadi pada waktu itu dianggap tidak bermasalah gitu ya, Pak ya. Oke, baik. Selanjutnya, mungkin Bapak Yongki mau menanggapi, silakan. Enggak, saya itu setuju sekali dengan Pak Abraham tadi. Iya. Ya, oke. Oke, baik. Dan selanjutnya mungkin kepada perempuan-perempuan yang ada di tempat ini mungkin bisa sedikit men-sharingkan tentang masalah-masalah yang pernah terjadi ya, yang ada di sekitar kita tentang kekerasan seksual ya, yang terjadi kepada perempuan sebagai kita perempuan gitu. Mungkin saya persilahkan jika ada yang berkenan bisa raise hand ataupun bisa memberikan pernyataan atau ceritanya melalui admin Q&A kami. Iya. Oke, baik. Mungkin sebelum itu saya ada dari Bu Naomi ya. Mungkin saya bisa meminta Ibu Naomi untuk langsung live saja. Ibu Naomi Kadarsi dari STT Immanuel Pacet. Halo, Bu Naomi. Ya, baik. Jika belum, mungkin saya bisa melempar ke Bapak Ibu yang lain, ke perempuan yang lain, yang ingin mungkin men-sharingkan sedikit ceritanya tentang bagaimana kekerasan. Baik. Mohon Ibu maaf, Naomi apakah? sudah ini. Oh, oke. Atau mungkin kita bisa ke Bapak Pendeta Iston Umbu terlebih dahulu, Pak. Bagaimana? Ya, sebagai pendeta pasti punya banyak cerita ya tentang hal ini ya. Silakan, Pak Pendeta Iston Umbu dari Gereja Kristen Umbu. Baik, salam, selamat malam untuk kita semua. Ya, apakah suara saya cukup terjelas dengar? Ya, sudah Pak, silakan. Iya, menarik sekali Bapak, Pak Pendeta Yongki. Terima kasih untuk materinya. Dan sedikit saja informasi, saya juga dulu waktu S1 memang judul skripsi saya tentang Tamar dengan hermeneutik feminis. Nah, tahun yang lalu kami mendapati di Sumba khususnya itu terjadi tentang kawin tangkap. Mungkin Bapak juga ikuti dan sampai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga turun ke Sumba. Nah, di Sumba setelah diteliti bahwa kawin tangkap terhadap perempuan itu tidak sekedar hanya masalah karena laki-laki suka terhadap perempuan. Tetapi ini juga menunjukkan dominasi laki-laki terhadap perempuan. Dia mau katakan kepada perempuan, ini loh sebagai laki-laki saya punya kuasa terhadap kamu. Nah ini juga yang saya lihat bahwa dalam kisah tentang Tamar, bahwa dari ayat pertama saja sudah diceritakan. Tamar ditempatkan di antara Salom dan Amnon, sehingga membuat dia tidak berdaya di tengah laki-laki. Di Sumba pun banyak perempuan yang mengalami hal itu, bahwa mereka tidak berdaya terhadap tubuh mereka, sedangkan berdaya itu seolah-olah membuat mereka itu terperangkap dalam status mereka sebagai perempuan. Akhirnya mereka tidak punya suara untuk memperjuangkan diri mereka terhadap ini. Nah ini yang sekarang kami sedang berjuang, bagaimana supaya perempuan-perempuan Sumba juga berani untuk mendobrak budaya-budaya yang ada yang membuat perempuan mengalami ketidakadilan. Terima kasih, itu saja. Terima kasih Pendeta Iston. Boleh diceritakan
ceritakan sedikit itu kawin tangkap itu apa? Mungkin kebanyakan kita masih belum begitu paham. Kawin Iya. tangkap itu apa ya? Jadi kawin tangkap itu seorang laki-laki suka sama seorang perempuan. Nah, lalu laki-laki ini bersepakat dengan keluarganya langsung menangkap perempuan ini dan dibawa ke rumah laki-laki. Nanti dari pihak laki-laki akan pergi ke rumah perempuan secara adat menyampaikan kepada orang tua perempuan bahwa anak perempuannya ini sudah ada di rumah laki-laki. Mau tidak mau orang tua dari perempuan harus sudah setuju karena anak perempuan mereka sudah di keluarga laki-laki. Jadi ujung-ujungnya biasanya perempuan mau tidak mau ya harus menikah dengan laki-laki itu karena diambil tangkap secara paksa. Seperti itu, Pak. Ya. Oke. Jadi kadang perempuan itu dia sementara jalan atau bahkan kadang dia ditangkap di rumahnya lalu dibawa lari oleh keluarga laki-laki ke rumahnya seperti itu. Baik, terima kasih. Saya ingin mengajukan pertanyaan yang minta komentar Ibu Bapak. Tadi kita barusan mendengar dari Pendeta Easton bahwa tradisi kawin tangkap ini merupakan efek dari dominasi kaum laki-laki yang membuat perempuan tidak berdaya atas tubuhnya sendiri. Nah, apakah narasi Tamar itu kalau diceritakan begitu saja akan memperkuat dominasi itu, akan memperkuat ketidakberdayaan perempuan? Kalau iya, saya ingin sekali mendengar ada saran Ibu Bapak bagaimana membaca teks ini. Bagaimana membaca teks ini dengan kacamata yang baru, ya, karena kita hidup di abad yang seperti ini, yang sudah sadar HAM, sudah melek HAM, ya. Bagaimana kita membaca teks ini? Saya sangat berharap kalau ada Ibu Bapak yang bisa berbagi pengalaman atau refleksi. Bagaimana teks-teks seperti ini tidak memperkuat perasaan tidak berdaya perempuan atas tubuhnya, tidak memperkuat dominasi laki-laki atas tubuh perempuan. Ya, baik. Ya, Atau dari Pak Easton mau, Pak ini, Carolus mau memberikan respons. Ya. Ya, silahkan Pak Carolus. Ya, mungkin Pak Carolus bisa di-unmute ya. Minta tolong. Oke, ya sudah terdengar. Kalau bagi saya begini, soal Tamar itu konsepnya itu kan di perjanjian lama. Nah, bukan saya dari konsep sejarah waktu, memang waktu itu saat zaman akad ya saya pernah itu bahwa waktu itu memang laki-laki itu menjadi patriarkal sebagai pimpinan, sama seperti Bapak Abraham, Ishak, Yakub, sampai dengan yang adalah Petrus sendiri, karena itu laki-laki semua. Konsepnya ketika tidak ingin terlalu dominan adalah ketika perempuan tersebut di waktu itu memang perempuan itu sebagai wakil tidak dari laki-laki, baik itu di pemerintah
maupun di dalam keagamaan. Nah, saya sendiri melihatnya begini, Pak. Tamar ingin menyerahkan dirinya laki-laki, tapi paling tidak dia kondisi itu seperti itu. Nah, waktu itu kan memang kalau saya terus terang belum ada organisasi, tapi kalau kita konsep sekarang, karena di beberapa daerah ada yang seperti itu, konsep matriarkal dan patriarkal. Jadi garis keturunan ayah dan garis keturunan ibu. Nah, bagi saya itu sendiri, bagaimana orang tersebut, maaf saya sebut Bu Tamar tadi, melihat, oh ya waktu itu seperti itu, fungsinya seperti itu, adat istiadat seperti itu. Tapi satu sisi dia sendiri pasti, ya namanya orang ya, punya hati nurani. Ini cocok atau enggak, ini bagaimana. Karena bagaimanapun ketika waktu itu pun sama seperti zamannya kekaisaran Romawi ini, yang di satu sisi dia dipimpin oleh seorang laki-laki, tapi satu sisi perempuan sebagai ibaratnya pembantu laki-laki. Ya sama seperti di dalam, ya mohon maaf, beberapa gereja, saya sebut ya, seperti gereja lama, seperti Ortodoks, Katolik itu aja masih seperti itu. Artinya itu dia juga masih mengakui kepausan juga, berarti laki-laki itu masih menjadi pimpinan, sementara perempuan itu adalah wakilnya. Itu. Terima kasih. Bagi saya seperti itu. Konsep sekarang saya seperti itu, wakilnya, baratnya tuh. Bukan menyerahkan diri, oh sepenuhnya enggak. Tapi satu sisi dia pasti punya pemikiran, saya wakil Anda di mata Tuhan, di mata politik juga, maaf saya sebut politik juga, saya wakil. Nah itu Pak. Terima kasih Pak Yongki. Dan Yesus memberkati kita semua. Boleh yang lain, silakan. Oke. Sorry, maaf Pak. Jadi maksudnya yang lain ini pertanyaan yang lain atau gimana ya Pak? Ya. Yang tadi sudah ini raise hand ada 4 orang kelihatannya. Oke. Mungkin saya bisa ke Pak Hali ya. Bisa memberikan pertanyaannya secara langsung. Silakan Pak Hali. Iya. Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Menanggapi tadi pertanyaan dari Pak Yongki, ya dari dua narasi ini menarik sekali. Lalu Pak Yongki tadi memancing kita untuk berpikir bagaimana kita membaca narasi ini dalam perspektif ilmiah. Nah, saya mau mengajak kita melihat dari reaksi Daud, lalu dari reaksi Yehuda. Yehuda bereaksi dengan setelah mengetahui kenyataan. Dia mengatakan merehabilitasi Tamar. Tapi Daud punya dua peran, seorang raja sebagai seorang ayah. Sebagai seorang raja dia memberikan keadilan. Tidak dilakukan sama sekali. Sebagai seorang ayah dia mampu menempatkan diri untuk menyelesaikan perkara di antara anak-anaknya sendiri dari istri berbeda. Ya, demikian saya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Silakan Hana yang lain. Oke. Lydia S yang telah memberikan pertanyaan secara chat, ya, bisa menyampaikannya secara live. Silahkan Bu Lydia. Halo, selamat malam. Bisa dipandu. Selamat malam Ibu. Kayaknya agak delay deh suaranya. Oh iya, silahkan. Oke. Mungkin aku langsung komen soal yang sebenarnya aku punya 2 poin dan aku agak bingung ini hitungannya pertanyaan atau gimana.
Jadi pertama aku punya poin soal bulan yang lalu itu kan ada laporan pelecehan seksual yang dilakukan oleh gereja Katolik. Jadi kayak ada laporannya gitu, itu beredar soal seberapa banyak sih pelecehan seksual yang terjadi di daerah-daerah gereja Katolik di daerah Indonesia Timur yang ada beberapa yang bilang sampai hamil, ada terjadi kehamilan, gitu-gitu. Paling sih aku nggak bisa bertanya apa-apa selain menunjukkan concern aja sih, bahwa apakah memang perempuan atau sebenarnya kan korban pelecehan seksual itu kan nggak cuma perempuan ya, cuman umumnya perempuan gitu. Apakah kalau misalnya manusia dalam konteks ini terutama perempuan berada dalam lingkaran seperti itu, kita tuh harus mulai, kalau di lingkungan gereja kita harus mulai beresinnya tuh dari mana sih sebenarnya gitu. Karena ketika kita ngomongin soal agama, kita ngomongin soal gereja, kita ngomongin soal sosiokultur juga kan. Kayak misalnya kalau, sorry aku nggak inget detailnya soal laporan yang aku baca beberapa bulan lalu, tapi ketika kita ngomongin soal pelecehan seksual itu dan korbannya bilang saya nggak bisa ngomong karena dia tokoh agama dan dia punya power yang sangat besar di dalam kehidupan saya, dia kenal orang tua saya, terus dia melakukan ancaman dan segala macam, ya berarti kan siklusnya kan kita nggak cuma bisa bicara agama, tapi kan kita juga ngomongin soal kehidupan sosiokultur kita di Indonesia. Kita ngomongin realitas sosial jauh melampaui quote unquote cuma sekedar agama doang kan kalau kayak gitu. Aku nggak tahu, mungkin aku sedang memicu perbincangan juga sama teman-teman atau ibu bapak yang lain gitu. Untuk poin yang kedua, aku mungkin cuma mau cerita soal kalau kadang-kadang kalau aku lagi ikut kelas feminisme kan aku diajarin bahwa kekerasan terhadap perempuan itu kan nggak semuanya seksual dan nggak semuanya fisik gitu. Kadang-kadang kekerasan itu bentuknya halus atau institusional. Kayak contohnya misalnya, aku sering berdebat kenapa gereja-gereja Kristen itu sangat sering menekankan pengasuhan dari pentingnya pengasuhan ibu kepada anak, dan ketika seorang orang tua gagal jadi orang, ketika ada sesuatu yang terjadi sama anak, ketika anak menjadi gagal, seakan-akan itu udah pasti salahnya ibu gitu. Tapi kita jarang banget bahas narasi soal kegagalan ayah atau fungsi ayah dalam rumah tangga. Atau misalnya kayak misalnya kalau anak, gak tau ya, waktu saya bertumbuh dewasa tuh kayak kalau ngeliat anak misalnya masuk ke dalam lingkaran narkoba atau lingkaran pelecehan seksual segala macam, saya sering banget terima soal, oh ya karena ibunya begini, ibunya tidak berhasil begini, tapi kita jarang banget ngebahas soal peran ayah di dalam rumah tangga. Saya kurang tahu nih apakah di dalam lingkungan gereja saya saja atau gereja secara umum seperti itu. Nah, kalau saya menerjemahkannya setelah mencoba ikut kelas feminisme, kayak apakah ini bagian dari kekerasan institusional itu sendiri gitu, bahwa ya kita menganggap ranah domestik yaitu ranahnya perempuan, bukan ranahnya laki-laki. Kayak kita biasanya mengutip soal ibu yang baik bagaimana, ibu yang gini gimana, tapi kita jarang mengutip soal ayah tuh tidak boleh melukai hati seorang anak dan segala macam gitu. Paling saya cuma merespon dua topik agak mulai. Saya mau tahu kalau kamu lihat Anda lihat ini apa namanya, Daud, Amnon, Tamar begitu kan? Anda mau mengatakan ini salah ibunya juga atau apa? Saya harus mengakui dengan rendah hati pengetahuan Alkitab saya nggak sejago itu ya Pak. Jadi saya cuma bisa bilang ibunya punya letak kesalahan di situ. Tapi kalau kita mau mengulik
secara utuh, mungkin nggak cuma salah ibunya di situ. Tapi ketika kita bilang, oke kalau bukan cuma ibunya, nanti akan ada benturan dengan sosial kultur pada masa itu kan, bahwa perempuan ranahnya domestik, laki-laki ranahnya di luar, yang kayak gitu-gitu sih. Jadi Iya, oke. jujur saya agak bingung sih kalau harus ditanya Iya. hitam atau putihnya. Dalam teks Tamar dan Amnon sama sekali ibu tidak disinggung. Malah yang disinggung itu Daud ya, bapaknya. Oke. Yang pertama tadi saya rasa bagus itu tadi ya. Kan dikatakan kalau ada kasus kekerasan seksual di lingkungan gereja, lalu itu dilakukan oleh orang yang dalam arti tertentu mempunyai otoritas di gereja. Bagaimana gereja menanganinya, begitu kan? Iya, betul. Ya, dari Ibu Bapak mengenai pertanyaan dari saudari Lydia ini. Ya, dipersilahkan bagi Bapak Ibu atau saudara yang ingin menanggapi persoalan yang telah disampaikan oleh Kak Lydia sebelumnya. Kami persilahkan. Saya dulu atau seperti apa? Apakah partisipan 5 orang ini mau menjawab soal itu? Ya. Oke, mungkin kita coba ke Ibu Desi ya. Ya, halo Ibu Desi Hutasowit. Halo Ibu Desi Hutasowit. Selamat malam. Sudah dengar suara saya? Ya. Oh, nggak dengar apa-apa ya? Sepertinya agak susah ya. Baik, mungkin kita bisa ke Ibu Suryaningsi Mila. Iya, mungkin Ibu ingin menanggapi pernyataan atau pertanyaan yang diberikan. Tadi ada 2 pertanyaan, yang pertanyaan yang diajukan oleh Pak Yongki. Pertanyaan yang penanya yang terakhir. Dari Ibu, dari kakak yang tadi ya. Baik, bagi saya pengalaman kita di Indonesia, kita berhadapan dengan otoritas atau pemegang otoritas itu tidak mudah. Apalagi jikalau pelaku kekerasannya adalah orang-orang yang ada di lingkaran kekuasaan atau juga orang-orang yang punya kedudukan di gereja. Itu tidak mudah. Banyak yang bicara perspektif korban kalau dengan masalah kekerasan seksual ya, apalagi kasus perkosaan. Tapi begitu berhadapan dengan kasus-kasus itu di lingkungan gereja dan ketika orang-orang gereja terlibat mengurus itu, saya menyaksikan sendiri bagaimana orang-orang gereja yang menyebut diri sebagai aktivis perempuan menjadi tidak berdaya berhadapan dengan kasus-kasus seperti itu. Dan tahun lalu kami mendampingi satu korban. Terus di situ sedih sekali karena korbannya mengalami yang namanya itu reviktimisasi ya. Jadi dia disalahkan atau disudutkan. Korbannya adalah seorang juga vikaris. Pelakunya memang bukan, tapi ini bicara mengenai relasi kuasa ya. Pelakunya adalah suami dari seorang pendeta di satu jemaat. Begitu diurus, si korban sampai sekarang udah hilang, tidak mau lagi melayani, pergi dengan luka dan traumanya. Tidak ada pemulihan terhadap korban, tetapi pemulihan terhadap pelaku dan keluarganya itu. Jadi pelaku dan keluarganya mendapat perhatian dari gereja. Sementara korban sama sekali tidak dipedulikan. Perasaan korban, bagaimana korban,
Di situ miris sekali. Kita rasanya mau teriak, tapi kita tidak berdaya. Gereja melakukan ibadah pemulihan. Korban tidak mau, belum siap untuk pemulihan. Tapi gereja memaksakan supaya korban ya kalau tidak mau ikut pemulihan ya memang itu salahnya korban. Ya sudah biarkan dia pergi dengan luka-lukanya. Jadi semudah itu gitu rekonsiliasi yang dipahami oleh gereja ya tanpa memahami luka, trauma. Nah kalau kita hubungkan lagi dengan cerita Tamar ya di sini. Saya juga pernah nulis tentang Tamar di jurnal ATI dari perspektif hermeneutik feminis ya. Betapa Tamar tidak menjadi perhatian. Nah, ketika Pak Yongki bilang jangan-jangan cerita Tamar ini kemudian dilanggengkan atau kemudian dijadikan sebagai alat untuk terus melanggengkan dominasi laki-laki terhadap perempuan. Nah, kita harus memberi perhatian pada Tamar, jeritan Tamar, luka Tamar perlu diperdengarkan. Dan ke situ gereja harus betul-betul memberi perhatian serius, mendengarkan cerita-cerita yang tidak terdengar. Ya, mendengarkan suara yang dibungkam. Dan saatnya bagi para korban kekerasan untuk bicara sebenarnya. Tapi ketika korban bicara, kami berhadapan dengan korban yang berani buat testimoninya, pengalamannya semua diceritakan. Ditulis itu berhalaman-halaman, tidak mudah bagi korban untuk tulis ya, pengalaman trauma itu ya, pengalaman traumatis itu. Begitu sudah dia ngomong di depan semua pimpinan itu didengar, itu seperti mempermalukan diri korban lagi dan korban semakin trauma. Dia pergi akhirnya keluar dari lingkaran pelayanan gereja karena bagi dia ternyata gereja tidak mampu menjadi komunitas yang menyembuhkan ya, komunitas yang memulihkan. Di situ saya belajar bagaimana relasi kuasa itu begitu kuat. Siapa pegang keadilan ada padanya. Dan siapa yang tidak punya kuasa, dia tidak akan pernah punya keadilan. Sebagaimana yang dialami oleh Tamar kan. Laki-laki di situ masalah perempuan, tapi perempuan tidak didengarkan. Bagaimana perasaannya, bagaimana lukanya, diselesaikanlah oleh mereka. Dan dengan pemahaman bahwa kalau sudah selesai, ya sudah selesai. Tapi bagaimana dengan korban yang pergi dengan luka-lukanya yang mungkin tidak akan pernah sembuh. Ya seperti itu Mbak yang bisa saya tambahkan yang dari pertanyaan tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mila. Ya. Silahkan Pak Yongki, mungkin Enggak, ingin saya menanggapi. Oh, oke. Baik, ya terima kasih Bu Mila. Memang ya itu masih menjadi dilematis kita ya sampai dengan saat ini. Bagaimana orang yang berkuasa itu sangat menentukan keadilan ya. Ya, oke. Baik, kita langsung ke respon berikutnya dari Bapak Oloan. Bapak Oloan Sinaga. Saya persilakan untuk merespon apa yang tadi disampaikan oleh sebelumnya ya. Silakan Pak Oloan. Salam Pak Yongki dan teman-teman. Memang saya terus terang aja menjawab pertanyaan ini sama dengan menjawab pertanyaan anak gadis saya. Ketika dia bertanya tentang Tamar. Halo, Lora sini. Ini anak gadis saya. Halo. Ya. Ya. Dia pernah bertanya tentang masalah itu sama saya. Dan saya memang menjawab ya. Terus terang aja, siapapun di sini perempuan, peserta kita perempuan, pasti semenjak gadis kecil sudah diingatkan entah orang tuanya atau gurunya atau siapapun itu, mamanya, bahwa dia harus menjaga tubuhnya. Kalau saya mengatakan sama anak saya, Dek, tubuhmu itu ibaratnya gereja. Semua setan, ya, semua hantu setan, ya itu tergoda untuk merusak tubuhmu itu. Jadi kamu mesti hati-hati dan menjaganya sedemikian rupa. Dan saya memang tidak pernah hanya menyarankan ya,
Karena Pak Yongki tadi mengatakan itu zaman dulu. Kalau sekarang sudah terbuka. Saya di dalam Amon dan Daud ini sebenarnya si Tamar tidak salah. Karena sebagai putri raja, dia pasti ada penjaganya. Ada dayang-dayang menjaga. Tetapi Amon ini karena dia laki-laki iblis ya, yang namanya hantu ya, setan ya, pasti dia menggunakan berbagai macam akal untuk mengakali atau merusak bait suci tubuhnya Tamarnya itu, atau bahasa Bataknya itonya itu. Semua orang jahat pasti mempunyai akal licik untuk merusak. Nah, oleh karena itu karena memang zaman itu mungkin wanita tidak diajarkan mungkin membela diri, ya. Kalau sekarang, saya sangat sarankan bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya anak gadis, mohonlah sekarang ini anak-anak itu diajari cara membela dirinya. Banyak kok klub-klub bela diri untuk anak perempuan. Selain kita menasihati, karena Pak Yongki tadi mengatakan untuk zaman sekarang bagaimana caranya. Nah, kalau untuk yang di gereja, saya tidak pernah, terus terang aja saya orang Kristen dari lahir, orang tua saya bahkan mengatakan bahwa jangan pernah mengandalkan pendidikan atau apapun nasihat itu dari sekolah, hanya dari guru atau dari gereja. Karena yang 24 jam bersama anak itu adalah orang tuanya. Kalau pendeta atau gereja paling maksimum itu 8 jam 1 minggu. Itu sudah sangat hebat kalau anak itu rajin ke gereja. Atau di sekolah, paling itu berapa jam 1 hari di sekolah. Tapi yang paling bertanggung jawab di dalam keselamatan anak kita, itu adalah orang tua atau orang di rumah itu sendiri. Dan kepada anak-anak yang di rumah juga mesti diajarkan tentang etika. Karena memang sekarang sudah terbuka. Jadi tidak ada lagi tabu bicara tentang seks. Tentang seks, pelajaran seks dari dini. Saya memang orang Tapanuli. Ya, tapi saya sama anak gadis saya tidak suka-suka berbicara jaga barang kamu. Jangan sembarang orang menjamah. Iya. Itu dari pendapat dari saya, Pak. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Uluan untuk pendapatnya ya, dan juga pandangan untuk kita semua bahwa kita harus menjaga anak-anak kita, memperhatikan, memperlengkapi mereka dengan bela diri dan juga beretika dengan baik ya, Bapak. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan ataupun sharing dari orang yang baru, yaitu dari Bapak Enos Justin, ya. Silahkan. Saya persilahkan kepada Bapak Enos Justin. Oke. Ya, terima kasih. Ya, memang kalau kita perhatikan ini tema yang menarik ya. Dan menurut saya ini menjadi satu sarana untuk mendewasakan orang Kristen secara keseluruhan, dan juga terutama khususnya buat para wanita, karena mereka ini yang suka tidak suka menjadi subjek pembicaraan kita. Nah, menurut saya di dalam Perjanjian Lama itu ada hukum sipil atau civil law, dan kemudian ada hukum moralnya. Nah, kalau hukum sipil itu adalah untuk mengatur kondisi atau situasi masa di dalam periode tertentu. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab, menurut saya, itu kita bisa melihat juga berubahnya hukum-hukum sipil, misalnya dari waktu zaman sebelum pembuangan, kemudian setelah pembuangan, pada saat pembuangan, kemudian berakhir lagi ketika penjajahan Yunani, ya, dan seterusnya. Itu terlihat adanya perubahan-perubahan hukum sipil. Dan harus kita akui bahwa memang ketika zaman Tamar,
kondisi dari masyarakatnya begitu. Baik, Pak. Dan Mohon hukum maaf, ya, mungkin bisa to the point langsung saja ya, Pak iya, ya? Mohon maaf. Iya. iya. Jadi Terima kondisi kasih. daripada zamannya memang seperti itu sehingga mengakibatkan kita melihat wanita dalam kondisi yang bisa dikatakan di bawah daripada denominasi pria. Intinya adalah bahwa ya hukum sipilnya bisa berubah, tapi hukum dari hukum moralnya, 10 hukum itu tidak pernah bisa berubah. Jadi orang Kristen juga menurut saya harus mengerti bahwa hukum sipil yang berlaku saat ini itu tidak lagi hukum sipil dalam perjanjian lama. Orang-orang Kristen maupun wanita-wanita Kristen harus menghargai hukum sipil yang sekarang dan harus benar-benar disosialisasikan bahwa wanita tidak dalam kondisi di bawah pria. Gereja harus berdiri sebagai sebagai satu institusi yang menyatakan keberadaan wanita dalam hukum sipil yang berlaku sekarang. Itu sebabnya Tuhan Yesus dalam perjanjian lama jelas mengatakan bahwa hukum moralnya dikembalikan. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan pikiran dan kasih sesama manusia. Hukum sipilnya bisa berubah. Tapi dua hukum itu tidak bisa berubah. Nah, itu menurut pandangan saya bahwa saatnya gereja untuk berbicara mensosialisasikan keberadaan wanita yang harusnya sejajar dengan pria sesuai dengan hukum sipil yang berlaku saat ini. Kira-kira begitu. Ya, Terima kasih. baik. Ya, baik, terima kasih Pak Enos. Apakah Bapak Yongki ingin menanggapi? Enggak. Oke. Lanjut aja. Kita lanjut ke penanya ataupun pemberi sharing berikutnya, yaitu dari Bapak Daniel Irot. Ya, saya persilahkan. Bapak Daniel Irot. Oke, terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan. Ini suara saya bisa jelas ya? Oke, jelas sekali, Pak. Oke, terima kasih. Saya berpendapat ini tentang saya ingin memberikan sumbang saran. Saya mungkin tutup aja videonya supaya suara yang bisa dengar ya. Iya, Pak. Jadi menurut saya itu menghadapi kondisi wanita yang mengalami kondisi wanita yang dirugikan atau mengalami wanita yang mengalami hal seperti itu adalah menurut saya pentingnya kehadiran negara. Kehadiran negara hadir itu ada satu cerita yang saya dapat dari dosen saya. Ada seorang wanita yang dipukuli sama suaminya, lalu kemudian wanita itu melapor kepada polisi itu, kemudian polisi itu datang dan memukuli suaminya, dibawa begitu di pinggir kota, dipukuli suaminya, dan suaminya itu dikembalikan lagi kepada wanita itu. Setelah itu suami itu sudah tidak berani lagi memukul wanitanya, memukul istrinya. Nah, menurut saya itu kalau memang kehadiran hukum itu boleh ditegakkan, maka sangat menolong sekali untuk pria ini tidak semena-mena terhadap wanita, begitu. Yang lain lagi ya, menurut saya perlunya kehadiran gereja dan komunitas Kristen, begitu ya, komunitas Kristen yang peka dan peduli ketika ada suara-suara wanita yang mengalami abuse. Itu pentingnya apa ya, komunitas ini menolong, membantu, memberdayakan supaya bagaimana wanita ini bisa mendapat pertolongan begitu. Jadi saya setuju dengan tadi ada pemberdayaan anak-anak untuk mendapatkan pendidikan seks sehingga mereka bisa berani melaporkan ke orang tua atau ke orang yang lebih dewasa kalau mereka mengalami pelecehan seksual. Jadi menurut saya memang saya sedang memikirkan itu kalau seandainya ada ketika wanita mengalami pelecehan seksual atau mengalami hal yang dirugikan, ada tempat yang dia bisa cerita dan itu bisa langsung
ada kehadiran hukum yang tegas di situ. Nah, menurut saya bagaimana ketika wanita cerita itu dia mendapatkan pendampingan dan perlindungan. Nah, menurut saya wanita pun perlu diberdayakan bahwa mereka ini mampu. Mereka ini mampu, apalagi sekarang dalam zaman media sosialnya begitu tinggi. Menurut saya ada beberapa peristiwa yang ketika wanita itu cerita, lalu kemudian pria yang memperkosa itu langsung ditangkap dan mendapatkan ini. Jadi menurut saya wanita perlu diberdayakan dengan pendidikan bagaimana kalau mereka mengalami pelecehan seksual. Nah, mungkin gereja juga memikirkan ada sebuah komunitas atau orang bisa telepon begitu ya, telepon online atau apa yang khusus memikirkan hal ini. Ya, kira-kira begitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Daniel Irot. Dan selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Rio Somahu ya. Dan saya ingatkan kembali bahwa setiap orang yang akan memberikan pernyataan atau ceritanya hanya dibatasi waktu 2 menit ya. Saya persilahkan kepada Bapak Rio. Selamat malam Pak Pendeta. Terima kasih Mbak Hana sudah memberikan kesempatan kepada saya. Ya, sebenarnya pertanyaan saya ada di room chat. Bagi saya tafsir terhadap teks-teks Alkitab yang keliru cukup banyak menyumbang kehancuran bagi dunia ini. Yang saya sebut misalnya di dalam room chat tadi, tafsir terhadap teks 1 Kejadian pasal 1 ayat 28, ya, di mana misalnya saya kutip seorang Lynn White pada tahun 1970, dia mengatakan bahwa kekristenan menjadi pendorong ilmu pengetahuan untuk melakukan penelitian-penelitian, membongkar misteri-misteri untuk menaklukkan dunia karena teologi yang antroposentris, sehingga menyumbang kehancuran alam semesta, ya. Terus untuk misalnya dalam ekonomi kapitalis juga, ya, kekristenan Protestan menyumbang hal itu. Dan terkait dengan tema di malam hari ini, menurut Pak Yongki, apakah tafsir terhadap teks-teks kitab suci yang seperti yang tadi Bapak sampaikan yang keliru, yang melahirkan laku yang diskriminatif terhadap perempuan, itu seberapa daya rusaknya gitu, ya, daya rusaknya terhadap masyarakat, ataukah justru tafsir ini dia mendapat fondasinya dengan budaya lokal, seperti misalnya kapitalisme global, dia mendapat fondasi yang kuat dengan feodalisme lokal. Jadi dari atas pun dari bawah saling mendukung, sehingga tadi kita dengar bersama begitu sulit korban-korban kekerasan terhadap perempuan untuk bersuara karena menemui jalan buntu. Itu yang pertanyaan saya. Terus terkait dengan teks Pak Pendeta, bagi saya melihat teks Alkitab tidak seperti pagar atau tembok. Bagi saya teks Alkitab itu adalah teman yang harus kita ajak bicara terus. Sehingga ketika ada teks yang tadi seperti kisah tadi bahwa dia berhenti ketika Daud ya marah, terus apa selanjutnya? Saya kira kita perlu imajinasi terhadap teks untuk melanjutkan teks. Apakah itu memungkinkan Pak Pendeta? Kalau saya melihat teks itu tidak sekedar pagar atau tembok sehingga berhenti di situ, tetapi kita terus menggalinya gitu.
saya. Oke, Ya. baik. Boleh Ya, saya terima respon? kasih. Silakan Pak. Ya. Jadi saya tadi saya sudah memperlihatkan bagaimana sebagai raja sebenarnya representasi kehadiran negara. Kan dalam teks itu disebut sampai 3 kali Daud sebagai raja. Narator tidak menyebut Daud sebagai ayah. Jadi seharusnya disitulah kehadiran negara. Tapi kita lihat di sini yang diharapkan itu ternyata tidak muncul. Karena kita lihat kan emosinya pincang sekali. Untuk Tamar cuma marah saja, tapi untuk Amnon bisa jauh lebih kuat. Jadi itu sebuah usaha untuk membaca teks ini dari perspektif yang berbeda. Karena kalau teks ini cuma dibaca dari sudut incest atau dari sudut pemerkosaan saja, terlalu dangkal. Kita justru ingin lihat lebih jauh, kenapa hal ini bisa terjadi. Kenapa hal ini masih terus terjadi. Rupanya kehadiran otoritas-otoritas yang diperlukan, apakah itu sang ayah atau hukum, belum memihak perempuan. Terima kasih. Ya, baik. Dan selanjutnya kita ke penanya terakhir dari penanya atau pemberi pendapat terakhir dari Bapak Welman Boba. Saya persilahkan Bapak Welman Boba. Ya, terima kasih Pak Yongki. Ya. Saya alumni STT Jakarta, S2 saya di Etika Perjanjian Lama tahun 2003. Terima kasih untuk presentasi. Dan sekarang saya lagi melayani di Jerman, tapi sudah lama juga selesai S3 saya. Saya mau sharing saja dan pertama Alkitab, teks Alkitab dan kondisi sosial, konstelasi sosial, budaya, religius kita. Sekarang itu jaraknya lebih dari 1000 tahun. Nah, karena itu untuk mengaplikasinya perlu ilmu hermeneutik. Dan itu diperlukan memang menurut kita karena kondisi sosial yang berbeda ini. Lalu, tapi ada nilai universal yang terjadi pada kisah Tamar itu. Nilai universal itu adalah antara kuasa dan korban, antara yang menjadikan korban dan yang dikorbankan. Itu nilai di situ yang masih harus ditarik sampai kita menjadi peran kita di sini. Dan Alkitab sebenarnya juga sudah mengoreksi atau membuat rehabilitasi terhadap korban-korban itu, misalnya pencantuman nama Tamar dalam silsilah Tuhan Yesus di Matius itu sudah menjadi rehab. Jadi Tamar di kisah Yehuda itu korban budaya, dan Tamar di kisah Amnon, Tamar dengan Amnon, itu korban struktur otoritas. Dan kedua-duanya menjadi korban Tamar ini dan membisu. Dan itu memang nilai universal. Sampai sekarang ada itu. Kekerasan itu tetap ada. Dan itu yang harus kita tarik. Dan gereja memiliki, sebelum masuk pada gereja, sebenarnya pribadi, anak kita, laki-laki dan anak perempuan, itu dididik untuk percaya diri, memiliki identitas yang kuat dan berani. Yang laki-laki menghargai
ya, nilai kemanusiaan. Lalu gereja sebenarnya harus berpihak pada kedua-duanya. Maksud saya menegur para penguasa, menegur otoritas ini atau mengoreksi sistem-sistem budaya, struktur-struktur yang menindas. Dan selain itu dia memberi pengajaran untuk mencegah pada anggota-anggota jemaatnya, dan gereja juga memiliki tugas sebenarnya untuk masyarakat. Dia tidak hanya menegur dan memberi pengajaran kepada jemaatnya, tapi dia memiliki dalam konstelasi sosial budaya struktur kita di Indonesia itu sangat plural. Jadi dia terbuka dan memberi pengajaran ke sana, membuka diri. Lalu yang terakhir, gereja memiliki tugas untuk memulihkan korban-korban itu. Tadi ada banyak yang sudah bicara itu. Ada banyak korban yang membisu, yang harus dibela, diberi semangat, ditampung apalah itu. Jadi ada nilai-nilai universal dari teks, dari kisah narasi dua Tamar tadi. Terima kasih juga Pak Yongki. Baik, terima kasih Pak Welman Boba yang telah memberikan pernyataan terakhir kepada kita semua pada hari ini. Dan pernyataan tadi menutup sesi Q&A pada malam hari ini. Tapi sebelum itu, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, mungkin saya bisa meminta Bapak Yongki Karman untuk memberikan closing statement pada malam hari ini. Ya, tadinya saya berharap lebih banyak perempuan yang ini berbicara. Betul, Pak. Tapi rupanya laki-laki yang lebih banyak berbicara di sini. Saya hanya mau mengatakan bahwa persoalan ini adalah persoalan kita bersama, bukan cuma persoalan perempuan. Jadi adanya kekerasan terhadap perempuan adalah persoalan kita bersama, termasuk laki-laki di dalamnya. Dan kita lihat di dalam kisah dua Tamar ini, peran laki-laki sangat-sangat menonjol, ya. Apakah itu langsung ataupun tidak. Ya, mudah-mudahan ini memberikan inspirasi bagi kita untuk berbuat lebih baik lagi bagi perkembangan relasi laki-laki dan perempuan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Yongki Karman atas kesediaannya menjadi pembicara Circles pada malam hari ini ya Pak ya. Kami bersyukur sekali sih mendapatkan pelajaran tentang Tamar ya. Tamar di bagian pertama dan yang kedua. Dan kami berharap, kita semua berharap bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Yongki ini dapat benar-benar menjadi sesuatu atau pencerahan dan dapat kita lakukan dalam kehidupan masing-masing. Ya, menjadi lebih baik. Baik, dan selain itu Bapak Ibu, kami dari pihak Circles juga meminta maaf ya apabila banyak pertanyaan ataupun pernyataan yang tidak kami bacakan pada malam hari ini, serta gangguan sinyal ya. Sepertinya memang ini kendala yang kita hadapi bersama, tapi puji Tuhan dan kami berterima kasih kepada Bapak Ibu yang masih tetap setia sampai akhir acara ya. Dan demikian kita akhiri kebab pada malam hari ini. Dan sebelumnya saya ingin memberikan pengumuman sedikit bahwa Circles membuka kelas Rabu atau Kalbu di bulan Februari dengan pembicara Profesor Dr. Frans Magnis Suseno dengan topik besar etika politik. Dan yang selanjutnya ada juga kelas Keju atau kelas Jumat di bulan Februari dan akan diampu oleh Romo Simon Lili beserta Ibu Jessica Layantara dengan topik yaitu filsafat ketuhanan. Jadi bagi Bapak Ibu, sahabat Circles yang tertarik untuk bergabung, bisa segera mendaftarkan diri dengan menghubungi nomor admin di 0888 6193 103. Saya ulangin kembali di 083 kali 6193 103. Dan sebagai informasi kepada sahabat Circles, kebab Senin depan akan diampu oleh Dr. Asigor Sitanggan dengan topik politik dalam perspektif perjanjian baru.
Dan apabila sahabat Circles pada malam hari ini belum mengisi link absensi yang kami bagikan di room chat Zoom, kami harap bisa dapat segera diselesaikan. Mengingat absensi tersebut atau presensi akan berguna untuk menyebarkan informasi selanjutnya. Dan jika sahabat Circles merasa terberkati dengan seminar Circles pada malam hari ini, sahabat Circles dapat mengikuti beberapa sosial media kami, yaitu di @circles.education Instagram kami dan juga Facebook di Circles Indonesia. Dan perihal sahabat Circles yang ingin menginginkan sertifikat kelas pada malam hari ini, Bapak Ibu bisa menghubungi admin Circles. Selain itu juga bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk memberikan mendukung pelayanan kami, dapat memberikan donasi dengan menghubungi nomor admin Circles di 0856 4399 6535. Saya ulangi kembali di 0856 4399 6535. Dan untuk menutup ke Bab Circles Indonesia pada malam hari ini, dengan kasih Kristus saya persilahkan kepada Bapak Yongki kembali untuk memimpin kita dengan doa. Silakan Pak Yongki. Kita berdoa. Di akhir dari acara ini, kami sekali lagi datang kepadamu, ya Tuhan, membawa duka, luka, trauma dari tamar-tamar masa kini. Kiranya kami yang sudah hadir di dalam sesi ini bisa menjadi bagian dari agen penyembuhan, pemulihan, dan pencegahan terjadinya tamar-tamar masa kini. Pakailah kami untuk itu ya Tuhan, dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, tapi sebelum kita